Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Setia Prabu dengan NIM 22423145. Di sini saya bersama rekan saya Ifa Zahra Odeta dengan NIM 22423118. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sharing mengenai ekonomi politik menurut Islam. Berbicara tentang politik, tentu kita akan terbayang-bayang dengan sejenis politikus atau sejenis korupsi ataupun suap menyuap dan sebagainya. Jadi banyak golongan yang mengatakan bahwa ekonomi politik atau politik adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dilarang. Akan tetapi politik bukanlah hal yang terlarang dalam agama Islam, dan politik bukan juga hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Karena kita dalam politik akan menjadikan agama Islam kita menjadi agama yang lebih kuat, menjadi agama yang berkuasa, dan menjadi agama yang menjadi pedoman di dalam negara kita itu sendiri. Ada yang mau aku tanyain, kenapa Islam terjun ke dunia politik sementara politik sendiri banyak mengandung syubhat? Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa politik mengandung syubhat. Karena hal itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa juga kita dustakan. Karena disebabkan karena jumlah orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu tidak sedikit jumlahnya. Banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan seperti berlaku tidak adil atau mengambil dana pemerintah atau menggelapkan dana atau menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Maka dari itu Islam menganjurkan bagi umatnya untuk memilih penguasa, memilih pemimpin yang ahli di bidangnya, dalam tanda kutip, yang ahli dalam menopang para rakyatnya, yang ahli dalam memimpin, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, yang bisa menjadi teladan bagi rakyat-rakyatnya. Karena Islam mengajarkan kita tentang arti 4 hal, yaitu sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik ini artinya benar, dalam arti kata benar dalam memimpin, benar dalam bertindak, benar dalam melakukan hal. Selanjutnya yaitu tablik. Tablik ini menyampaikan. Pemimpin kan tugasnya menyampaikan, jadi menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada rakyatnya dan tidak menyembunyikan kasus-kasus yang telah ada. Ya, selanjutnya yaitu amanah, dapat dipercaya. Gimana kita mau memimpin kalau kita aja nggak dipercayain orang? Yang terakhir yaitu fatonah. Nggak mungkin seorang pemimpin nggak cerdas kan? Lanjut lebih dalam, ekonomi politik dalam Islam tuh gimana sih? Mungkin bisa kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Yaitu ekonomi politik dalam Islam awalnya sudah ada sejak Rasulullah lahir, yaitu pada tahun 632 sampai 658 Masehi. Tepatnya sejak Rasul sudah diangkat menjadi nabi. Jadi saat itu beliau sedang di Madinah. Kenapa yang dijadikannya itu di Madinah? Karena di Madinah menjadi kekuatan ekonomi politik dunia, sedangkan Mekah itu menjadi pusat ritual keagamaan. Dan juga karena di Madinah Rasulullah memiliki status sosial yang sangat diakui untuk menjalankan ekonomi dan politik pada masa itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, beliau digantikan oleh pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, bahwa beliau memerangi orang-orang yang membangkang bayar zakat, karena zakat menjadi instrumen dalam Islam pada masa itu untuk mensejahterakan rakyat dengan diatur oleh negara. Selain itu, pada periode kekhalifahan
Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi, dan Khalifah Abbasiyah pada masa itu juga melihat perkembangan ekonomi politik Islam yang signifikan tuh. Nah, pada saat itu pula ada pengembangan sistem keuangan Islam, lembaga perdagangan seperti bazar, dan perkembangan ilmu ekonomi seperti risalah-risalah yang membahas topik ekonomi dan keuangan. Salah satu konsep utama dalam ekonomi politik Islam adalah kepemilikan. Islam mengakui hak kepemilikan individu dan mendorong usaha dan kewirausahaan. Namun juga menetapkan atasannya dan mewajibkan dan kewajiban yang melekat pada pemilik harta. Prinsip-prinsip syariah juga mengatur sumber daya ekonomi dan alokasi mereka, termasuk zakat, infak, dan wakaf. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi yang adil dalam sistem ekonomi. Nah, prinsip-prinsip ini tuh tercermin dalam praktik seperti zakat yang diberikan oleh individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, serta pengaturan perdagangan yang adil dan melarang praktik riba dan penipuan. Sejarah ekonomi dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Islam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, negara dalam konteks ekonomi politik. Masya Allah, jelas banget ya bahwa Islam itu sedalam itu loh ceritanya. Jadi sebelum politik ini ada di zaman kita, zaman kontemporer, zaman terdahulu kita sudah ada, bahkan dari zaman Nabi pun udah ada. Bener banget dong. Karakteristik ekonomi politik itu terdiri dari menjunjung tinggi kepemilikan individu. Maksud dari menjunjung tinggi kepemilikan individu ini, jadi di dalam politik Islam hak-hak individu sangat diakui secara luar biasa. Tidak hanya kepemilikan berupa pengakuan terhadap harta benda, tapi privasi hubungan pribadi antara individu dan masyarakat juga. Selanjutnya yaitu memuliakan pekerja keras. Memuliakan pekerja keras di sini dalam arti mengutuk mereka yang malas. Banyak hadis Nabi yang membahas keutamaan bagi mereka yang bekerja keras dan melarang mereka yang meminta-minta. Bahkan di hadis Nabi SAW disebutkan bahwa orang meminta-minta nanti di akhirat dia akan hadir dengan muka yang dicakar-cakar. Jadi itu adalah sebuah bentuk dari ekonomi politik Islam yang sangat memuliakan pekerja kerasnya. Sehingga sesungguhnya orang yang meninggal karena mencari nafkah keluarganya di jalan yang halal adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Masya Allah, semudah itu Islam dan sedamai itu agama kita. Selanjutnya yaitu keutamaan orang kaya. Jadi orang kaya itu memiliki semacam keutamaan dalam Islam, dan kita banyak beredar di kalangan kita sebuah kata-kata seperti lu punya duit, lu punya kuasa. Itu real adanya di kehidupan kita, karena Islam butuh dana. Kita mengembangkan negara kita butuh dana. Kita mengembangkan negara kita menjadi negara yang maju juga butuh dana, sehingga kita tidak bisa diinjak-injak oleh orang yang di atas kita kalau misalnya kita berada di bawah. Bukan begitu Mbak Viva? Selanjutnya yaitu karakteristik selanjutnya, kewajiban berbagi dan berderma. Jadi tidak hanya menjunjung tinggi kepemilikan individu, memuliakan pekerja keras, memberi keutamaan orang kaya, tapi Islam juga memberi kewajiban kepada orang-orang kaya itu untuk berbagi dan berderma. Karena Islam itu dermawan, Islam itu indah berbagi. Semakin kita rajin bersedekah, semakin mengalir rezeki kepada kita, sehingga tidak ada penumpukan kekayaan di antara orang-orang kaya, atau tidak hanya memiliki kekayaan itu sendiri, tetapi mereka juga wajib memberikan perhatian kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19,
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lisali wal mahrum, yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dari orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Sedangkan filosofisnya itu sendiri sebenarnya tidak jauh dari prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Nah, bener banget. Itu filosofi ekonomi politik dalam Islam memiliki akar yang prinsip-prinsip ajaran agama Islam itu, dan konsep-konsepnya itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa aja sih filosofinya, Mbak? Filosofinya itu pertama ada tauhid. Konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Maksudnya ini tuh dasar dalam ekonomi politik Islam percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik segala sesuatu yang menentukan pandangan tentang kepemilikan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, keadilan atau al-adl. Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi politik Islam, yaitu Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi yang merata, di mana hak dan kewajiban semua individu dan kelompok dihormati dan dipenuhi dengan adil. Yang ketiga, kepemilikan atau al-mal. Kepemilikan dilihat sebagai amanah dari Allah dan individu. Itu individu yang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan mereka secara bertanggung jawab dan adil. Dan yang terakhir tuh ada larangan riba. Jadi itu Islam melanggar praktik riba atau bunga yang dianggap tidak adil dan merugikan pastinya. Dalam sistem ekonomi politik Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip berbagi resiko dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Gitu. Nah, ini juga sistem perdagangan adil atau al-mudharabah. Prinsip ekonomi politik Islam juga mendorong sistem perdagangannya adil yang mencakup transaksi bisnis yang jujur, tidak menipu, dan menghindari praktik monopoli atau eksploitasi. Selanjutnya, keseimbangan sosial dan ekonomi atau al-mizan. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Selanjutnya, perhatian terhadap kepentingan umum atau maslahah. Ekonomi politik Islam memandang kepentingan umum sebagai tujuan utama. Kepentingan dan tindakan ekonominya harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Dan terakhir, akhlak bisnis atau al-akhlak al-tijariyah. Islam mendorong praktik bisnis yang bermoral dan etis. Para pelaku bisnis harus bertindak dengan jujur, adil, transparan, dan mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Kalau tokoh Islam dari ekonomi politik ini ada nggak sih? Di balik dari sistem ekonomi politik Islam yang sudah berjalan dari dulu, pastinya lepas ya dari jasa para tokoh Islam. Seperti ada Ibnu Khaldun. Jadi beliau tuh seorang sejarawan dan filsuf muslim dari abad ke-14 yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Al-Muqaddimah. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membahas hubungan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam membentuk peradaban. Terus beliau juga sangat menyoroti pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan kestabilan politik dalam mencapai kemajuan ekonomi. Yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Beliau seorang cendekiawan dan teolog muslim yang hidup pada abad ke-11. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan bidang ekonomi politik, karya beliau yang terkenal itu ada Ihya Ulum Al-Din, atau artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama.
Karya beliau mengandung pemikiran dan petunjuk tentang etika ekonomi dalam Islam. Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan integritas dalam aktivitas ekonomi serta memberikan pedoman tentang bagaimana menggunakan kekayaan dan bijak dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Yang ketiga ada Sayyid Qutb. Sayyid Qutb juga berkontribusi loh dalam bidang ekonomi politik Islam. Pemikiran beliau menggarisbawahi pentingnya implementasi prinsip-prinsip dalam Islam, tentunya dalam sistem ekonomi dan politik itu sendiri, serta menentang kapitalisme dan sosialisme. Beliau juga memandang Islam sebagai sebuah sistem komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Nah, tambahan nih kalau dari aku, tokoh selanjutnya Muhammad Baqir As-Sadr. Beliau adalah seorang ulama atau tokoh utama dalam ekonomi politik Islam. Ia mengembangkan teori ekonomi Islam yang dikenal sebagai ekonomi Islam al-Alawi, yang menekankan keadilan sosial, kepemilikan publik, dan penolakan terhadap riba. Tokoh selanjutnya yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi adalah seorang ulama Sunni yang dikenal sebagai salah satu otoritas utama dalam masalah keuangan dan ekonomi Islam. Nah, beliau ini merupakan penghandle keuangan, emang udah ahli di bidangnya gitu. Jadi kayak bukan kaleng-kaleng kalau udah ngehandle soal keuangan. Beliau juga menulis banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam, termasuk topik seperti riba, investasi, dan perdagangan yang halal. Dengan pemikiran dan pendapat para tokoh memungkinkan untuk memiliki variasi dan pendekatan yang berbeda dalam bidang ekonomi politik Islam, tergantung pada konteks dan pendekatan mereka terhadap isu-isu tertentu. Ada juga nih kayak analisis kasus-kasus perekonomian Indonesia yang didasari oleh teori ekonomi politik Islam. Jadi ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam konteks politik dan sosial. Yang pertama itu ada larangan riba atau adanya bunga. Jadi itu salah satu prinsip utama dalam ekonomi politik Islam. Dalam konteks ini, analisis dapat dilakukan terhadap sektor keuangan Indonesia untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip ini. Misalnya, kita lihat nih ada penggunaan bunga dalam sistem perbankan konvensional dan mempertimbangkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengembangan bank syariah atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada distribusi pendapatan yang adil. Jadi itu teori ini, teori ekonomi Islam yang mendorong adanya distribusi pendapatan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Analisis ini dapat dilakukan terhadap data pendapatan di Indonesia untuk mengidentifikasi kepentingan yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan oleh teori ekonomi politik Islam adalah melalui penerapan zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan dan membantu mereka yang kurang mampu. Yang ketiga, ada keberlanjutan dan lingkungan hidup. Ekonomi politik Islam juga menekankan perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dari analisis kasus ini, perekonomian Indonesia melibatkan evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari sektor industri yang berpotensi merusak lingkungan. Kayak ini, industri pertambangan atau limbah industri. Jadi itu maksudnya dalam hal ini
ekonomi politik Islam. Ya. Jadi itu maksudnya dalam hal ini ekonomi politik Islam mendorong adanya regulasi dan kebijakan yang mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kayak penggunaan energi terbarukan dan kebijakan perlindungan lingkungan. Sedikit tambahan dari analisis kasus ekonomi politik dalam Islam, transparansi dan anti korupsi juga merupakan analisis kasus. Nah, teori ekonomi politik Islam menekankan pentingnya transparansi dan pencegahan korupsi dalam perekonomian. Analisis kasus perekonomian Indonesia dapat fokus pada upaya memerangi korupsi dan memastikan adanya tata kelola yang baik dalam sektor publik dan swasta. Prinsip-prinsip Islam seperti akuntabilitas dan keadilan dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik korupsi dalam berbagai aspek ekonomi, seperti tender proyek atau pengelolaan keuangan negara. Dah. Belum. Terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teori politik Islam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Analisis kasus dapat dilakukan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia untuk memastikan adanya inklusi ekonomi yang lebih luas, dengan memberikan akses dan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ini dapat mencakup upaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan, membantu sektor informal atau mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Landasan pokoknya, dalam setiap analisis kasus, prinsip-prinsip ekonomi politik Islam digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun, perlu diingat bahwa implementasi teori ekonomi politik Islam dapat beragam dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta konteks ekonomi dan politik Indonesia. Pernah dengar nih, katanya sangat zolim bagi orang yang menggunakan nama agama Islam, tapi bukan untuk kepentingan Islam. Menurut kamu itu gimana? Ada beberapa oknum, beberapa pihak, beberapa orang bahkan lebih beranggapan bahwa politik ini bertentangan sama Islam dan lebih ke zolim. Emang kita nggak bisa menyalahkan itu. Kita lihat orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan politik, pada akhirnya bersikap zolim seperti guru. Guru kan harusnya, yang kita tahu yang semuanya, bahwa guru tuh merupakan pekerjaan yang sangat mulia, bukan? Pekerjaan yang sangat mulia. Pusat udah nyediain dana buat guru, anggarannya udah segini gitu. Pas turun ke bawah malah dananya banyak habis atau bahkan di luar nalar dananya itu. Jadinya dana tadi dipermainkan, diputar lagi, dan jadinya ya zolim. Guru dapatnya cuma sekian. Jadi kayak guru dituntut untuk disiplin. Guru bahkan sekarang udah ini kan, udah ada kebijakan baru marketplace guru. Guru jadinya kayak kalau mau ngajar disediain di marketplace gitu, jadinya kalau sekolah kayak check out gitu buat guru. Jadi kesian dong sama guru yang baru tamat lulusan sekolah, yang misalnya juga belum pernah magang. Jadi CV-nya diisi apa? Jadinya di mana-mana sekarang, bukan cuma di pemerintahan politik itu ada, di pendidikan pun juga ada politik. Tapi sebenarnya Islam sering dijadiin nama buat tindak politik ekonomi dan kelompok yang di dalamnya nggak sesuai sama nilai Islam, yaitu zolim kan jadinya. Ya, nah, membela agama dengan cara yang tidak benar lebih bahaya daripada orang-orang yang membenci agama. Ada pihak yang membenci agama
dia emang kayak gue nggak suka nih sama agama, gue nggak punya Tuhan. Ada orang yang mikirnya kayak gitu. Tapi lebih bahaya lagi orang yang mempergunakan nama agama tapi malah melenceng dari agama, jadinya kayak menghina agama secara nggak langsung, tapi lebih parah daripada orang yang benci agama tadi. Nah, orang yang anti Islam lebih ringan bahayanya daripada orang yang kelihatannya mereka membela Islam tapi sebenarnya merugikan Islam itu sendiri, seperti aliran sesat di sebuah lembaga pendidikan. Mereka mengatasnamakan Islam, mereka menggunakan nama Islam, loh ini basic kami di Islam nih, padahal mereka sendiri menistakan Islam gitu, Mbak. Yang terakhir nih dari aku, ada sebagian umat Islam yang tidak mau berpolitik karena dianggap politik ini jahat lah, serem, produk kafir, punya orang barat. Terus demokrasi ini mereka pikir bukan milik kita. Kok menurut kamu ada yang pendapat itu gimana nanggepinnya? Hal tersebut pernah saya dengar dari ulama besar dari Qatar, yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan ketika seseorang mencoblos, maka saat itu pula dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Karena ada 3 dosa besar, kata beliau. Yang pertama yaitu mempersekutukan Tuhan, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan yang terakhir bersaksi palsu. Maka seorang muslim yang beriman ketika nyoblos, dia sedang bersaksi di hadapan Tuhannya. Maka lagi-lagi tentang kejujuran dia terhadap Tuhannya. Dari itu sebenarnya umat Islam mesti ikut terlibat dalam hal ini, karena kalau nggak kita yang menegakkan kejujuran, kalau nggak kita yang menopang kekuatan, maka siapa lagi? Jangan sampai ketika sedang membela agama, membela negara, kita nggak ikut andil dalam hal tersebut. Jadi asumsi buruk tentang politik itu disebabkan karena pikiran sendiri. Makanya Islam kayak menegaskan tentang pilihlah seseorang yang berilmu, pilihlah seseorang yang beriman, karena kita pasti ingin seorang pemimpin yang baik, jujur, dan adil dalam memimpin, bukan? Jadi kesimpulannya, kita harus tetap berilmu, meningkatkan wawasan, serta memperdalam keimanan kita kepada Tuhan kita. Nah, kalau menurut kamu nih, agama Islam dalam ekonomi politik itu ada kemungkinan positif negatifnya nggak sih? Segala sesuatu pasti ada positif sama negatifnya ya. Kalau untuk di agama dalam ekonomi politik, pastinya sih mempengaruhi. Salah satunya ekonomi itu sendiri. Misal, adanya pandangan-pandangan agama yang nanti ikut campur atau mengintervensi gitu. Kayak ada pernyataan, jual beli boleh, tapi riba jangan. Itulah contoh agama yang masuk ke ranah ekonomi. Agama nyuruh kita buat jujur. Agama meminta kita untuk tidak berlebihan, hemat. Dan ini sendiri kan hubungannya sama ekonomi. Termasuk yang secara negatifnya itu, misal ada pada pandangannya Karl Marx. Pengaruhnya di mana? Nah, pengaruhnya itu sendiri, menurut Karl Marx, agama ini sering membuat orang pasif. Makanya Karl Marx menyebutnya kontroversial sekali. Jadi bagi Karl Marx itu agama disebut candu. Lupa situasi konkretnya, hidupnya di langit, lupa kehidupan di bumi. Kalau dalam politik itu sendiri, boleh nggak sih Islam itu berpolitik? Sebenarnya Islam itu tidak berpolitik, tapi orang Islam itu sendiri pasti berpolitik. Beda kan? Ada Islam, ada Muslim, ada Salam, ada Silmu. Itu beda. Islam itu agamanya. Sedangkan Silmi atau Silmu itu tuh ketentuan atau ajaran-ajaran dari agama Islam. Nah, dalam surah Al-Quran juga ada arti yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam.
Dan bagi mereka yang sudah masuk Islam, wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam seperti sholat, puasa, zakat, muamalah syariah, serta politik dan ekonomi itu sendiri masuk dalam hal tersebut. Nah, dari politik Islam sendiri ada aturan kalau kita tuh pilihlah pemimpin yang beriman. Itu kan menjelaskan bahwa kita tuh tidak boleh pilih pemimpin yang tidak beriman. Kenapa? Karena pemimpin yang beriman itu insya Allah akan memberikan kita banyak maslahat, manfaat yang baik, yang dapat membuat kita lebih sejahtera, dan insya Allah juga akan melancarkan kehidupan kita di sekitar lingkungan, seperti itu. Jadi, kesimpulan ekonomi politik dalam Islam adalah adanya pendekatan holistik yang mencakup prinsip-prinsip agama Islam untuk mengatur hubungan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Sama ini ya, ekonomi politik Islam itu didasarkan pada prinsip Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan berlandaskan pada konsep keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Jadi kurang lebihnya ekonomi politik dalam Islam tuh memberikan kemaslahatan untuk kita semua, baik kita sebagai umat, sesama manusia, ataupun antara manusia dengan makhluk lainnya, ataupun terhadap kita manusia dengan pencipta kita. Iya, benar. Pokoknya tuh ekonomi politik dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, terus distribusi yang adil, sama keseimbangan, dan tadi tuh terakhir kemaslahatan umum. Baiklah, mungkin sharing kita tentang ekonomi politik menurut Islam hanya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.